Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pembahasan tentang term, pengertian term, predikat, konotasi, dan denotasi. Adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama, saya Nisratun Diva Awalia dengan NIM akhir 010. Yang kedua, Sherly Safitri dengan NIM akhir 011. Dan Sani Mukaromah dengan NIM akhir 012. Yang pertama, pengertian term. Term adalah ekspresi verbal dari suatu ide. Term adalah suatu bunyi yang diucapkan dan berfungsi sebagai suatu benda konvensional dari suatu ide. Term itu bisa berupa satu atau berupa susunan kata-kata yang mengekspresikan suatu ide. Dengan kata lain, term adalah sarana melahirkan suatu ide yang terdapat dalam pikiran atau batin kita. Term biasanya diekspresikan sebagai suatu kata benda atau frase benda. Di dalam suatu proposisi, setiap term menandakan kelas dari barang-barang. Dengan kata lain, dalam suatu proposisi terdapat term, subjek, dan predikat. Misalnya, semua sapi adalah mamalia. Term subjek dalam proposisi tersebut adalah sapi, dan term predikatnya adalah mamalia. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk term. Yang pertama, term sinkategorimatis. Term sinkategorimatis adalah sebuah kata-kata tidak memiliki pengertian tertentu, sehingga tidak dapat digunakan sebagai term tanpa bantuan kata-kata yang lain. Contohnya, kepada, dari, dan lain sebagainya. Yang kedua, term kategorimatis. Term kategorimatis adalah sebuah kata telah memiliki pengertian tertentu tanpa bantuan kata yang lain. Contohnya, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Term kategorimatis dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, term kategorimatis univokal, yaitu term yang dikenakan kepada beberapa hal atau benda dalam arti yang sama, seperti contoh kalimat-kalimat berikut. Adam adalah manusia, Tuti adalah manusia, John adalah manusia. Term manusia dalam contoh ini digunakan dalam arti yang sama. Yang kedua, term kategorimatis ekuivokal, yaitu term yang dikenakan kepada beberapa hal atau benda dalam arti yang berbeda-beda. Contoh kalimat-kalimat berikut. Kambing itu adalah kambing hitam. Hidayat adalah orang yang sering dijadikan kambing hitam. Kambing hitam yang pertama merupakan kambing yang memang berwarna hitam. Sedangkan untuk yang kedua adalah dimaksudkan orang yang sering dipersalahkan. Yang ketiga, term kategorimatis analogis, yaitu term yang digunakan kepada beberapa hal atau benda dalam arti yang berlainan, namun dari segi tertentu memiliki kesamaan. Seperti contoh, sakit untuk orang sakit dan rumah sakit. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pengertian predikat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa titik berat suatu logika adalah pada pembuktian validitas suatu argumen logika proporsional dengan berbagai teknik yang relevan, yaitu menggunakan tabel kebenaran sebagai dasar pembuktian dan juga menggunakan hukum-hukum logika. Logika proporsional sudah cukup untuk menangani kenyataan-kenyataan yang sederhana dan banyak dijumpai dalam peristiwa sehari-hari. Akan tapi, logika proporsional saja ternyata belum mampu menangani argumen-argumen yang berisi pernyataan-pernyataan yang rumit dan sering dijumpai dalam peristiwa sehari-hari. Sebagai contoh, perhatikan argumen berikut. Semua gajah mempunyai belalai. Dumbo seekor gajah, dengan demikian Dumbo memiliki belalai. Kalimat berkuantor. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Semarang ibu kota Jawa Tengah. 2. X adalah binatang berkaki 4. X
belum dipadukan nilai kebenarannya sebelum variabel x-nya diganti dengan salah satu anggota himpunan dari x. Karena itu kalimat B disebut kalimat terbuka. Jika x diganti dengan kode atau singa, maka kalimat terbuka B menjadi benar, tetapi jika diganti dengan burung atau ular, maka kalimatnya menjadi salah. Apa yang terjadi jika terhadap suatu kalimat terbuka ditambahkan kata-kata seperti untuk, semua, atau setiap x, berapa, atau terdapat, atau ada x? Untuk kalimat B, maka kalimatnya menjadi 1. Untuk semua atau setiap x, x adalah binatang berkaki 4. 2. Terdapat binatang x di mana x adalah binatang berkaki 4. Pengertian konotasi. Istilah lain dari konotasi adalah intensi atau isi. Setiap term mempunyai konotasi atau isi. Secara umum, konotasi dapat diartikan sebagai keseluruhan arti yang dimaksudkan oleh suatu term. Atau dengan kata lain, konotasi adalah isi atau apa yang termuat dalam suatu term. Contoh, 1. Konotasi term manusia adalah hewan yang berakal budi atau substansi, unsur dasar yang berbadan, berkembang, berperasa, dan berakal, atau sifat-sifat pembeda. 2. Konotasi term hukum adalah peraturan sebagai unsur dasar atau jenisnya yang bersifat memaksa, atau sebagai sifat pembeda atau pemisahnya. Pengertian denotasi. Istilah lain dari denotasi adalah ekstensi atau lingkungan. Setiap term mempunyai denotasi atau lingkungan. Denotasi adalah keseluruhan hal yang ditunjuk oleh term. Atau dengan kata lain, keseluruhan hal sejauh mana term tersebut dapat diterapkan. Contoh 1. Denotasi term manusia yang didefinisikan sebagai hewan yang berakal dapat diterapkan pada bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain yang dapat ditunjuk atau disebut oleh term manusia. 2. Denotasi term hukum yang didefinisikan sebagai peraturan yang bersifat memaksa dapat diterapkan pada hukum perdata, hukum pidana, dan bentuk-bentuk hukum yang lain.